So this TV is accessed using this, which is a Chromecast Ultra HDMI streamer. There is no console required to reach this experience. Kalau kalian sadar, di tahun 2019, kita seringkali melihat logo Stadia pada beberapa game AAA yang rilis di tahun tersebut. Namun sekarang, dapat dipastikan kita tidak akan menemukan hal serupa. Memangnya Stadia itu apa sih? Jadi gini, untuk menjawab itu kita perlu mundur lebih dari 1 dekade ke belakang. Pada awal tahun 2010-an, dunia gaming mulai memasuki fase baru. Internet semakin cepat, server di data center semakin kuat, dan konsep bermain game tanpa harus memiliki perangkat mahal mulai terdengar masuk akal. Di tengah perkembangan ini, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika suatu saat pemain tidak lagi perlu mengunduh atau membeli konsol sama sekali, dan semua game bisa dimainkan langsung lewat internet? Dari ide inilah konsep cloud gaming modern mulai berkembang. Beberapa perusahaan mulai bereksperimen, namun sebagian besar masih terbatas oleh teknologi internet pada saat itu. Lalu, pada tahun 2016, sebuah proyek internal di Google mulai berjalan dengan nama Project Stream. Tujuannya sederhana tetapi ambisius, mengalirkan game AAA langsung ke browser tanpa perlu perangkat gaming. Pada saat itu, banyak orang menganggap ini hanya eksperimen kecil. Namun ternyata, Project Stream menjadi fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada tahun 2018, Google melakukan uji publik yang cukup mengejutkan. Sebuah game besar berjudul Assassin's Creed Odyssey berhasil dimainkan langsung di Google Chrome melalui streaming. Tidak perlu instalasi, tidak perlu konsol, hanya browser dan koneksi internet. Ini menjadi bukti bahwa teknologi cloud gaming bukan lagi sekedar teori, namun sebuah kenyataan yang mulai bisa dicoba. Setahun kemudian, tepatnya pada Maret 2019, Google secara resmi mengumumkan Stadia, sebuah platform yang digadang-gadang akan menjadi masa depan industri game. Konsepnya sangat berani. Pemain bisa langsung memainkan game dari data center Google di mana saja, mau di laptop, TV, bahkan smartphone. Tanpa download, tanpa update besar, tanpa hardware mahal. Stadia bahkan menjanjikan kualitas hingga 4K dengan frame rate tinggi. Pada awalnya banyak orang terkesan, namun sejak hari peluncuran pada November 2019, masalah mulai terlihat. Katalog game yang tersedia masih sangat terbatas. Model bisnisnya juga membingungkan bagi banyak pemain. Pemain harus membeli game satu persatu meskipun sudah berlangganan layanan Stadia Pro. Ini membuat banyak orang merasa konsepnya tidak sepraktis yang dibayangkan. Memasuki tahun 2020, pertumbuhan Stadia berjalan lebih lambat dari ekspektasi. Walaupun teknologinya stabil, ekosistem game tidak berkembang secepat pesaingnya. Di dunia gaming, teknologi saja tidak cukup. Tanpa game yang kuat, sebuah platform sulit bertahan. Tahun 2021 menjadi titik balik penting. Google memutuskan untuk menutup Stadia Games and Entertainment, divisi yang bertugas membuat game eksklusif untuk Stadia. Keputusan ini membuat banyak orang mulai meragukan masa depan platform tersebut. Karena tanpa game eksklusif, Stadia semakin bergantung pada publisher pihak ketiga. Dan di industri game, itu adalah posisi yang sangat sulit. Memasuki tahun 2022, tanda-tanda akhir Stadia mulai terlihat jelas. Aktivitas pengembangan melambat, komunikasi dari Google semakin jarang, dan rumor penutupan mulai menyebar di komunitas gamer. Hingga puncaknya pada September 2022, Google mengumumkan keputusan resmi. Stadia akan ditutup sepenuhnya pada Januari 2023. Google menyatakan bahwa layanan ini tidak mencapai tingkat adopsi yang diharapkan. Pada Januari 2023, Stadia resmi dimatikan. Semua server dihentikan, semua game tidak lagi bisa dimainkan, dan semua pembelian pengguna di-refund oleh Google. Namun kisah Stadia tidak benar-benar berakhir di situ. Teknologi yang mereka kembangkan tidak hilang begitu saja. Sebagian besar konsep cloud streaming yang mereka bangun tetap digunakan di berbagai layanan Google lainnya. Di sisi lain, industri game juga belajar banyak dari kegagalan ini, bahwa cloud gaming bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal ekosistem, harga, dan kepercayaan pemain.
Hari ini Stadia dikenang bukan sebagai platform yang gagal karena tidak mampu menjalankan game, tetapi sebagai platform yang datang terlalu cepat di waktu ketika industri belum sepenuhnya siap. Sebuah eksperimen besar dari Google yang membuka jalan bagi masa depan cloud gaming meskipun dirinya sendiri tidak bertahan untuk menjadi bagian dari masa depan itu. Sekarang teknologi serupa sudah cukup mapan. Kita ambil contoh Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, dan Amazon Luna. Ketiganya punya basis pemain yang perlahan tapi pasti semakin solid. Meskipun kita yang ada di Indonesia, untuk merasakan Xbox Cloud Gaming saja perlu usaha ekstra. Apakah di sini ada punya pengalaman dengan teknologi cloud gaming? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gua Arya pamit, thank you udah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.